Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer Yola Permata Bunda SPDM-Kom. Baik, perkenalkan nama saya Armanto Dihalawa, jurusan Sistem Informasi Universitas Cutnya di Medan. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah yang berjudul peralatan input atau output. Baik, masuk kita pada pengantar. Peralatan input dan output merupakan bagian penting dalam sistem komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer baik dalam memberi data atau input maupun menerima hasil pemrosesan output atau output. Memahami fungsi dan jenis peralatan input atau output sangat penting agar kita dapat menggunakan komputer secara efisien dan sesuai kebutuhan. Baik, masuk kita pada pengertian peralatan input. Peralatan input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya keyboard. Nah, keyboard adalah alat ini seperti digital, seperti pena digital. Kita menggunakan untuk mengetik huruf, angka atau perintah ke komputer seperti saat menulis di Microsoft Word atau mencari sesuatu di Google. Nah, kedua yaitu mouse. Ini seperti tangan kita di dunia komputer. Kita bisa menggerakkan kursor di layar, mengklik menu, membuka file, dan memilih apa saja yang kita inginkan di komputer. Dan yang ketiga yaitu scanner, ya, yaitu fungsinya mirip kamera tapi khususnya untuk dokumen. Alat ini memindai kertas seperti foto atau surat lalu mengubahnya jadi file digital yang bisa disimpan atau dibagikan lewat komputer. Nah, masuk kita pada pengertian peralatan output. Peralatan output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Contohnya monitor. Nah, monitor adalah layar utama komputer yang menampilkan semua yang kita kerjakan, mulai dari mengetik, menonton video, hingga bermain game. Monitor membantu kita melihat hasil kerja komputer dalam bentuk visual. Dan yang kedua yaitu printer. Nah, kalau kita ingin hasil dari komputer bisa disentuh atau dibawa, nah printer lah yang mengubah data digital menjadi cetakan di atas kertas seperti dokumen atau foto. Nah, yang ketiga yaitu speaker. Nah, speaker ini adalah perangkat ini berfungsi mengeluarkan suara dari komputer seperti musik, video, atau suara saat panggilan. Jadi, kita bisa mendengarkan informasi, bukan hanya melihatnya. Nah, masuk kita pada peralatan input atau output ganda. Nah, peralatan input atau output ganda adalah perangkat komputer yang bisa digunakan untuk memasukkan atau input sekaligus mengeluarkan output. Artinya, alat ini dapat berkomunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. Nah, perangkat ini sangat praktis karena bisa menggabungkan dua fungsi dalam satu alat sehingga lebih efisien dan hemat waktu. Contohnya tadi layar sentuh. Nah, layar ini bisa menampilkan gambar seperti output dan sekaligus merespon sentuhan jari kita sebagai input. Nah, contohnya seperti layar pada smartphone atau mesin ATM. Dan yang kedua yaitu modem. Nah, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet.
menerima data dari internet atau download, yaitu output, dan juga mengirim data ke internet atau upload, yaitu input. Nah, dan yang terakhir yaitu CD, DVID, RW, yaitu perangkat ini bisa membaca data dari CD atau DVID sebagai input, dan juga menulis atau menyimpan data ke dalam CD atau DVD sebagai output. Nah, masuk kita pada touchscreen, yaitu layar sentuh. Dapat menerima sentuhan atau input dan menampilkan tampilan visual atau output secara bersama. Nah, touchscreen atau layar sentuh adalah jenis layar yang digunakan untuk melihat tampilan atau output dan memberikan perintah langsung dengan sentuhan jari atau input. Jadi, satu alat ini punya dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai alat input dan output. Nah, dan yang masuk kita pada modem. Nah, modem ini mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya, atau input atau output, memungkinkan koneksi internet. Nah, modem ini adalah singkatan dari modulator. Modulator yaitu perangkat berfungsi untuk menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan internet. Modem termasuk peralatan input atau output ganda karena bisa mengirim data dari komputer ke internet, upload atau input, menerima data dari internet ke komputer, atau download atau output. Nah, masuk kita pada CD, DVD, RW. DVD, RW digunakan untuk membaca atau input dan menulis atau output data pada media optik. Nah, CD, DVD, RW adalah singkatan dari compact disc atau digital versatile disc readable, yaitu perangkat yang bisa digunakan bisa membaca dan menulis ulang data ke dalam CD atau DVD. Nah, perangkat ini termasuk peralatan input atau output ganda karena memiliki dua fungsi. Input membaca data, output menulis atau menyimpan data. Nah, masuk kita pada pentingnya peralatan input atau output. Nah, yaitu memungkinkan komunikasi antara pengguna dan sistem komputer. Nah, peralatan input output berperan sebagai penghubung antara manusia dan komputer. Tanpa perangkat ini, kita tidak bisa memberikan perintah ke komputer atau menerima hasil dari komputer. Dan yang kedua itu menentukan efektivitas dan efisiensi interaksi manusia komputer. Nah, semakin baik dan responsif perangkat input atau output yang digunakan atau seperti mouse yang akurat atau layar sentuh yang sensitif, maka semakin mudah dan cepat kita berinteraksi dengan sistem. Ini membuat pekerjaan jadi lebih lancar. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Dengan perangkat input atau output yang tepat, pengguna bisa bekerja lebih cepat, nyaman, dan efisien. Nah, contohnya printer cepat membantu mencetak dokumen dalam jumlah banyak, atau handset membuat komunikasi online jadi lebih jelas. Nah, masuk kita pada kesimpulannya, yaitu dengan mempelajari peralatan input atau output, belajar dapat memahami cara kerja sistem komputer secara menyeluruh. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk
mengembangkan keterampilan teknologi informasi di masa depan. Sekian dari presentasi singkat saya ini tentang peralatan output, input dan output. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.